Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Odeta. Kakak dari kampus Tikes Dr. Subandi Jember. Tujuan kakak datang ke sini, kakak ingin menjelaskan apa sih jajanan sehat itu, terus kegunaannya untuk tubuh itu apa, macam-macamnya apa. Pasti adik-adik di sini pada suka jajan kan? Maka dari itu, kakak akan membantu adik-adik dalam memilih dan membeli jajanan sehat agar kesehatan adik-adik tetap terjaga. Kakak minta waktunya kurang lebih 20 menit ya untuk menjelaskan seputar jajanan sehat itu. Yang pertama, apa sih jajanan sehat itu? Jajanan sehat itu adalah jajanan yang bersih, terus aman, sehat, bergizi, dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Contohnya seperti zat-zat pengawet, terus pemanis, pewarna. Di sini pewarna makanan itu biasanya kalau pedagang yang curang atau yang nggak baik itu pewarna makanannya menggunakan kain tekstil gitu. Itu sangat berbahaya untuk kesehatan kita adik-adik. Selanjutnya, fungsi jajanan sehat. Nah, fungsi jajanan sehat itu sebagai bentuk upaya dalam memenuhi kebutuhan energi karena aktivitas yang akan adik-adik jalani pada satu hari, atau misalnya kayak pagi nih, adik-adik tuh lupa untuk sarapan karena entah bangunnya telat, jadi mepet untuk berangkat ke sekolah, jadi adik-adik nggak sempat sarapan. Nah, terus sampai sekolah adik-adik beli jajan. Nah, itu memenuhi kebutuhan energi adik-adik karena tadi lupa sarapan di rumah, tapi itu hanya mengenyangkan perut sementara. Ingat ya adik-adik. Selanjutnya, jenis-jenis jajanan. Jenis-jenis jajanan itu ada dua, jajanan sehat dan jajanan tidak sehat. Untuk jajanan sehat itu contohnya adik-adik seperti susu, roti, terus biskuit gitu maksudnya ya, biskuit, terus kayak martabak, terus misalnya kayak makanan-makanan kue-kuean dijual di pasar kayak lemper, tahu isi kayak gitu. Nah, contoh jajanan yang tidak sehat itu seperti es. Nah, di sini tuh esnya tuh yang berwarna mencolok, yang biasanya merah-merahnya itu terang banget. Biasanya kan untuk es-es yang berwarna seperti biru, ungu itu kan apa ya? Aneh kan ya adik-adik. Karena seringnya kan minuman itu kan warnanya merah kayak strawberry, terus untuk oranye itu jeruk kayak gitu. Nah, ini kok ada yang warna biru gitu kan aneh ya adik-adik. Nah, itu sangat dicurigai mengandung pewarna kain tuh, bukan pewarna makanan. Nah, selanjutnya kayak permen tanpa merek. Kan banyak sih kadang di pasaran bebas itu permen-permen yang tanpa merek, maksudnya yang kayak di TV, jadi adik-adik tuh nggak pernah tahu kalau ternyata ada permen itu gitu, tapi kok dijual sama pedagang-pedagang, orang-orang yang di depan sekolah adik-adik itu. Nah, itu jangan jangan dibeli adik-adik, takutnya di situ ada pewarna kainnya, terus pemanis juga salah satunya, pengawet itu takutnya itu adik-adik. Selanjutnya ciki atau makanan ringan. Nah, biasanya kan ciki atau makanan ringan ini tuh banyak mengandung micin atau penambah rasa dan juga pewarna agar menarik minat sang pembeli gitu. Selanjutnya gorengan. Nah, adik-adik pernah kan pasti juga sering lihat di depan sekolahnya adik-adik itu kan banyak pedagang, penjual gorengan kayak entah itu telur gulung atau ya goreng-gorengan lainnya lah, kayak tahu isi atau pisang goreng gitu. Nah, kadang kan adik-adik juga lihat sih. Nah, itu sebelum adik-adik membeli gorengan itu, adik-adik patut melihat
minyaknya itu masih bagus atau enggak. Nah, minyak yang bagus kan warnanya kan kuning, kecoklatan kayak gitu kan, terus jernih. Nah, biasanya penjual-penjual ini tuh dia nggak mau rugi. Akhirnya dia sekali membeli minyak, nah itu dibuat untuk berkali-kali sampai warna minyak itu hitam, coklat kayak gitu. Nah, itu sangat berbahaya adik-adik untuk kesehatan adik-adik ya. Selanjutnya cilo, siomay, terus ya apapun lah yang ada sausnya ya itu. Nah, biasanya itu sausnya itu saus atau sambal itu yang digunakan penjual itu tuh berwarna sangat merah ya, merahnya itu mencolok. Nah itu sangat dicurigai juga menggunakan pewarna pakaian, pewarna tekstil itu ya adik-adik. Kadang juga tidak menggunakan pewarna pakaian ya, tapi menggunakan buah-buahan yang sudah busuk gitu. Jadi ya adik-adik kalau beli cilo boleh, tapi disarankan tidak usah memakai sambal atau saus itu ya. Jadi memakai kecap gitu nggak apa-apa. Selanjutnya es sirup, sama ya kayak es es krim tadi itu, es sirup ini berwarna yang mencolok. Nah, itu tidak higienis. Biasanya kan adik-adik nggak tahu kan, adik-adik habis olahraga panas-panas ya, haus itu langsung pengennya yang dingin-dingin nih. Jadi langsung beli es sirup, es yang dibuat itu. Nah, itu tanpa adik-adik tahu kan, itu tuh pakai es batunya tuh air mentah atau mateng kan adik-adik nggak tahu. Nah, itu ya lebih baik kalau menurut lebih baik kalau menurut kakak adik-adik membawa minuman dari rumah aja gitu. Selanjutnya, nah ini adik-adik, kakak akan memberitahu cara memilih jajanan sehat. Yang pertama, jajanannya itu bersih dan tertutup. Yang kedua, jauh dari tempat sampah, got, debu, asap kendaraan bermotor. Jadi penjualnya itu sangat menjaga kebersihan dari dagangan yang dijualnya. Selanjutnya, tidak bekas dipegang-pegang orang. Yang selanjutnya, tidak terlalu manis dan warnanya tidak mencolok. Terus masih segar. Masih segar ini seperti misalnya penjualnya itu jual buah-buahan. Nah, itu masih segar ya. Baru motong terus langsung dijual. Enggak motongnya kemarin terus dijualnya hari ini. Enggak kayak gitu ya adik-adik. Selanjutnya, tidak digoreng dengan minyak bekas. Ya, yang tadi gorengan itu, jadi minyaknya itu baru terus untuk setiap kali menggoreng. Tidak bau, apek, dan tidak tengi. Dikemas dengan plastik atau kemasan yang bersih. Adik-adik itu beli jajanannya itu yang dikemas pakai plastik tertutup. Jadi itu kan benar-benar terjaga kehigienisannya. Terus itu benar-benar bersih. Yang pasti itu tidak mengandung zat pewarna, pengawet, terus penyedap, pemanis itu ya. Terus biasanya juga adik-adik kalau beli-beli makanan gitu, kalau misalnya ada tanggal kadaluarsanya, itu adik-adik lihat dulu ya, itu tinggal berapa bulan tanggal kadaluarsanya kayak gitu. Yang selanjutnya, pencegahan agar tidak jajan sembarangan. Nah, kakak kasih tips agar adik-adik tidak jajan sembarangan. Yang pertama, sarapan pagi itu adalah makanan yang paling penting sebelum melakukan aktivitas harian. Karena waktu di sekolah itu kan penuh aktivitas yang sangat membutuhkan energi banyak dan kalori yang cukup besar. Jadi adik-adik kan untuk menyempatkan diri sarapan pagi, entah itu sedikit atau banyak, karena sarapan pagi itu sangat penting untuk tubuh kita. Yang selanjutnya, bawa makanan ringan atau bekal dari rumah, bekal makan siang. Nah, ini tuh dilakukan untuk mencegah dan menjamin adik-adik itu tidak kelaparan pastinya, dan juga tidak jajan sembarangan. Karena kan kalau misalnya istirahat nih, terus adik-adik lapar, jadi tinggal keluarkan aja bekal yang sudah disiapkan oleh orang tua adik di rumah tadi. Dan juga jangan lupa minumnya juga dari rumah ya, jangan bekalnya dari rumah terus minumannya beli di luar, kan sama aja adik-adik itu. Nah, sudah
Baik adik-adik, tadi kakak tanya zat-zat berbahaya apa saja yang membuat jajanan itu tidak sehat. Ya, benar. Yang pertama zat pengawet, zat pemanis, terus penyedap makanan. Ya, itu tadi ya adik-adik. Nah, itu kakak ingatkan lagi adik-adik dalam memilih jajanan itu harus benar-benar dilihat. Jangan jangan karena adik-adik lapar terus adik-adik pingin akhirnya adik-adik beli itu, padahal itu tuh sangat tidak baik bagi kesehatan adik-adik gitu. Lebih baik kita menjaga kesehatan daripada kita sakit ya. Baik adik-adik, sekian dari penjelasan kakak seputar jajanan sehat ini. Kalau ada salah kata mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.